وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jadi tadi kan kalau kita lihat orang-orang miskin yang tanya kepada Nabi SAW, oh banyakkan pahalanya orang kaya dong. Itu kan hitung-hitungan manusia. Kita nggak tahu hitung-hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan, wa ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya itu tertahan masuk surga. Sedangkan yang miskin itu masuk duluan. Kenapa? Hisabnya sedikit. Nah kita tidak tahu kan rencana Allah nanti di akhirat. Nah ketika Nabi SAW kabarkan di tempat yang lain, ini orang-orang kaya. Ketika mau masuk surga, tes wawancaranya itu lama gitu. Orang miskin nggak ada harta kan, sudah masuk. Kamu sudah ada amal solehnya, sholat, sudah ada amal ininya, ini udah masuk dah. Yang orang kaya secara matematika mata manusia, iya dia berinfak sekarang. Tapi yang dia simpan sama yang dia infakkan banyakkan mana? Nah itu kan Allah yang tahu. Nah yang dia infakkan ini yang di mata manusia, yang dia simpan nggak ada manfaatnya. Itu nanti dihisab sama Allah, ditanya. Ah ini kemudian panjang dia wawancaranya nanti ya untuk bisa masuk surga. Nah, kita nggak tahu rencana Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kekurangan, yang diberikan ujian. Maka apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bagi kita, hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah. Ini yang Allah tetapkan bagi kita, ya ini yang kita ridhoi, agar Allah Subhanahu Wa Taala juga meridhoi kita. Jadi ini tadi pengertian dari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al jaddu itu al ghina, kekayaan harta benda itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi yang memiliki harta itu. Wa la yanfa'u dzal jaddi. Nah, ini maf'ulnya dikedepankan, minka, dari engkau ya Allah, karena itu takdirnya itu dari engkau. Al-jaddu itu harta itu tidak akan bisa memberikan manfaat barang sedikit pun tanpa izin dari engkau ya Rabb. Nah ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk mengimani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya segala sesuatu yang Allah jadikan di muka bumi ini tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak akan ada yang bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Warrad Maula Al-Mughirah ini, mantan budaknya Mughirah ini, setelah menuliskan surat yang dikirimkan kepada Muawiyah ini tadi, yang diimlakan atau didiktekan oleh tuannya tadi, Mughirah bin Syu'bah, beliau kemudian bercerita lagi, "Tsumma wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah." Setelah surat ini dikirim, di hari-hari selanjutnya aku datang ke Syam menemui Muawiyah. Ketika aku menemui Muawiyah, ternyata beliau sedang berkhutbah. Fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik. Aku mendengar Muawiyah pada saat itu menyuruh orang-orang untuk menzikirkan ini. Nah, ini berarti manfaat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dari perantaranya Warrad ini. Orang-orang Syam mengamalkan hadis ini melalui perantara Warrad Maula Al-Mughirah. Jadi beliau yang nuliskan suratnya itu, dan kemudian diamalkan sunnah tersebut oleh orang-orang Syam. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin Syam telah memerintahkan yang ma'ruf kepada rakyat-rakyatnya. Hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin.
memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang benar kepada rakyatnya, memerintahkan rakyatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, kana yanha an qili wa qal wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahati wa wa'dil banati wa man'in wa hatin. Di sini Warrad Maula Al-Mughirah juga mendengar hal-hal lain dari Muawiyah, yaitu apa? Muawiyah ini melarang seseorang untuk qil wa qal, menyampaikan berita itu katanya. Wa idha'atal mal, membuang-buang harta itu mengeluarkan harta bukan untuk tujuan yang diridhoi oleh syariat, tidak dimubahkan oleh syariat, tidak pula kemudian dianjurkan oleh syariat. Artinya mengeluarkan harta itu untuk perkara-perkara yang haram. Wa kathratis su'al, dilarang pula untuk banyak-banyak bertanya. Banyak bertanya perkara yang enggak ada manfaat. Tetapi ketika banyak bertanya untuk mencari manfaat, ini justru diperkenankan. Para sahabat Nabi banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal khair, amal soleh apa yang paling baik. Ketika ada jawabannya dari Nabi, ada manfaat yang bisa diamalkan, itu yang harusnya ditanyakan. Akan tetapi bertanya yang sifatnya itu kepo, pengen tahu aja, ini buat apa gitu. Kalau sudah tahu, dia terangkat enggak derajatnya? Kalau dia sudah tahu, terhindar enggak dirinya dari api neraka? Ini yang kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan kita ini. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Kemudian Muawiyah juga melarang dari menghardik orang tua, menghardik ibu dalam hal ini. Wa wa'dil banat, beliau juga melarang untuk menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Wa man'in wa hatin, mencegah sesuatu dan kemudian mendatangkan sesuatu. Wa man'in wa hat. Semua ini kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, ini semua aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada masyarakat Damaskus pada saat itu, masyarakat Syam pada saat itu, sebagian ada yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, dan sebagian ada yang melalui perantaranya Mughirah bin Syu'bah dengan catatan tulisan surat yang disampaikan kepada beliau ini radhiyallahu anhum ajma'in.